Selamat datang di Bingkai Desa. Kali ini, Bingkai Desa akan membagikan pengetahuan kepada Anda tentang bonsai. Bonsai berasal dari seni miniaturisasi tanaman yang disebut penjing. Seni mengolah tanaman ini berasal dari Cina dan kemudian dikembangkan oleh orang Jepang, lalu dilafalkan sebagai Bonkei. Baru menggunakan istilah bonsai pada abad pertengahan Masehi. Di negara Jepang, seni ini hanya dinikmati kalangan atas, terutama kalangan pejabat istana dan samurai. Bonsai di negara Indonesia dikenal sebagai tanaman kerdil dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Bonsai pun sering dianggap sebagai hobi yang bergaya, karena pemeliharaan tanaman bonsai membutuhkan ketekunan dan banyak waktu. Bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Disebut bonsai karena penanaman dilakukan di wadah pot dangkal yang bernama bon. Sedangkan arti kata sai adalah metode penanaman. Berjalan waktu, seni mengolah tanaman ini mulai merambah ke penjuru dunia dan hadir pula di Indonesia dengan ciri khas dan jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia. Seni pemeliharaan tanaman atau pohon ini terbilang unik karena dengan media pot dangkal dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon menjadi satu dalam wadah. Seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman, pembentukan cabang dan dahan pohon dengan melilitkan atau membengkokkannya, serta membuat akar menyebar di atas batu. Pembuatan bonsai memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan berbagai macam kegiatan, yaitu pemberian pupuk, pemangkasan, pembentukan tanaman, penyiraman, dan penggantian pot maupun tanah. Tanaman atau pohon dikerdilkan dengan cara memotong akar dan rantingnya. Pohon dibentuk dengan bantuan kawat pada ranting dan tunasnya. Tanaman merupakan makhluk hidup dan tidak ada bonsai yang dapat dikatakan selesai atau sudah jadi. Perubahan yang terjadi terus-menerus pada tanaman sesuai musim atau keadaan alam merupakan salah satu daya tarik bonsai. Pohon yang paling umum di bonsai adalah berbagai spesies pinus. Namun, hampir 70% tanaman bisa dibentuk miniaturisasi dengan metode bonsai. Berikut ini jenis tanaman dan pohon yang sering dipakai untuk mengelompokkan jenis-jenis bonsai. Yang pertama adalah bonsai pohon pinus seperti tusam, cemara Cina, cemara duri, dan lain-lain. Yang kedua adalah bonsai pohon buah. Bonsai ini dinikmati keindahan buahnya, misalnya apel mini, kesemek, dan lain-lain. Yang ketiga, bonsai tumbuhan berbunga yang dinikmati keindahan bunganya, seperti sakura, azalea satsuki, dan tanaman bunga yang lain. Kemudian yang keempat adalah bonsai pohon yang dinikmati bentuk daunnya seperti buah kelapa, bambu, beringin, dan masih banyak lagi.
Ada banyak sekali tanaman tropis yang telah dicoba dan ternyata cocok untuk dibonsai di Indonesia. Di antaranya asam jawa, beringin, cemara udang, waru, jambu biji, dan lain-lain. Sekarang kita akan mengenal bentuk dasar dari bonsai. Bentuk pertama adalah bentuk tegak lurus atau disebut cokan. Bentuk cokan merupakan batang pohon tegak lurus vertikal ke atas. Pohon dikatakan memiliki batang yang ideal bila pohon memiliki diameter batang yang makin ke atas makin mengecil, dimulai dari bagian batang yang dekat dengan akar. Dahan yang ideal adalah dahan yang ada di sisi depan belakang atau kiri kanan saling bersilangan satu sama lain. Jarak antar dahan makin ke atas makin sempit. Bentuk akar idealnya adalah akar yang bisa dilihat dari atas menjalar ke segala penjuru. Bentuk kedua lazim dinamakan tegak berkelok atau moyogi. Bentuk moyogi merupakan batang pohon tegak berkelok ke kiri dan ke kanan. Diameter batang makin ke atas makin mengecil dengan keseimbangan kiri dan kanan yang baik. Dahan yang baik adalah dahan yang ada di bagian puncak lengkungan batang pohon. Dahan yang berada di bagian dalam lengkungan dipotong. Dari pangkal batang hingga bagian puncak pohon dapat ditarik garis lurus dan orang yang melihat tidak merasa khawatir dengan keseimbangan pohon tersebut. Jenis ketiga dinamakan miring atau syakan. Batang pohon miring ke satu sisi bagaikan terus-menerus ditiup angin ke arah tersebut. Seperti ada benda yang menghalangi di salah satu sisi, batang pohon tumbuh condong ke sisi yang lain. Ciri khas bentuk ini berupa dahan yang ada di bagian puncak lengkungan batang dan berselang-seling di sisi kiri kanan dan depan belakang. Bentuk selanjutnya dinamakan sarung angin atau fukiganashi. Bonsai ini berbentuk miring, batang dan dahan pohon hanya condong ke satu arah. Batang dan dahan pohon yang condong ke satu sisi jauh lebih panjang daripada tinggi pohon yang diukur dari pangkal batang ke puncak pohon. Posisi batang dan dahan mirip dengan bonsai gaya setengah menggantung, tetapi batang dan dahan terlihat membentuk garis paralel. Bentuk kelima adalah menggantung atau disebut kengai. Pohon diibaratkan tumbuh di permukaan dinding terjal yang berada di tebing tepi laut atau dinding lembah terjal. Batang pohon tumbuh bagaikan menggantung ke bawah tebing. Puncak pohon disebut menggantung jauh hingga melebihi dasar pot. Bila puncak pohon tidak melebihi dasar pot, maka bonsai disebut setengah menggantung. Yang keenam adalah bentuk batang bergelung atau bankan. Metode ini memperlihatkan batang pohon yang dipilin atau pohon tumbuh dengan kecenderungan memilin diri. Batang pohon begitu terlihat dipilin bagaikan ular yang sedang bergelung. Lalu kemudian ada bentuk sapu tegak atau hokidachi. Hokidachi merupakan batang tegak lurus hingga di tengah sebelum dahan dan ranting tumbuh menyebar ke segala arah. Puncak pohon sulit ditentukan dari sejumlah puncak dahan yang ada, sehingga bentuk bonsai ini mirip sapu dari bambu. Keindahan bonsai ini dinilai dari percabangan dahan yang rapi,
dan titik dimulainya persebaran ke segala arah, tinggi pohon dan keseimbangan unsur-unsur tersebut. Ada bentuk yang dinamakan neagari atau menonjolkan akar. Bentuk ini akibat pohon dipelihara di lingkungan pemeliharaan yang kejam. Bagian pangkal akar yang bercabang-cabang di dalam tanah menjadi terekspos keluar di atas tanah, bagaikan akibat diterpa angin dan hujan. Ada bentuk yang dinamakan takan atau berbatang banyak. Dari satu pangkal akar tumbuh tegak lebih dari satu batang pohon. Bila tumbuh dua batang pohon, maka disebut berbatang dua atau sokan. Bila ada tiga batang pohon, maka disebut berbatang tiga atau sankan. Dan bonsai berbatang 5 atau lebih disebut tunggul tegak atau kabudachi. Batang berjumlah ganjil lebih disukai. Selain bonsai berbatang 2, bonsai dengan batang berjumlah genap tidak disenangi dan tidak dibuat. Bentuk ini dinamakan akar terjalin atau netsuranari. Bentuk ini merupakan akar dari sejumlah batang pohon dari satu spesies atau lebih dari 3 batang pohon sehingga melekat dan berhubungan satu sama lainnya. Bentuk ini juga berasal dari batang pohon yang tadinya tegak tetapi roboh dan terkubur di dalam tanah. Bagian yang dulunya adalah dahan pohon berubah peran dan tumbuh sebagai batang pohon. Dari batang pohon tersebut keluar akar, dan akar tersebut terjalin dengan akar pohon asalnya. Bentuk yang mirip dengan akar terjalin disebut rakit atau tumbuh dari batang. Perbedaannya dengan akar terjalin terletak pada akar yang hanya ada di satu tempat. Seperti hanya bonsai berbatang banyak, pohon berbatang genap tidak disukai. Bentuk ke-11 dinamakan bentuk kelompok atau yosewe. Bentuk ini mempunyai lebih dari satu pohon ditanam bersama dalam satu pot dangkal atau ditanam di atas batu. Pohon yang ditanam dapat saja beberapa pohon dari satu spesies atau campuran dari beberapa spesies berbeda. Nilai kreativitas karya dapat ditinggikan dengan perpaduan benda-benda hias yang diletakkan sebagai souvenir tambahan. Yang ke-12 disebut pohon sastrawan atau bucinki. Pembentukan pohon ini bebas karena bentuk pohon ini sesuai dengan asal-usulnya, yaitu meniru bentuk pohon dalam nanga. Dinamakan bonsai bentuk pohon sastrawan karena sastrawan zaman Meiji sangat menggemari bonsai bentuk ini. Pada zaman sekarang, batang kurus, jumlah dahan sedikit, dan dahan pendek juga disebut pohon sastrawan. Kemudian bentuk lain yang dipakai untuk menyebut bonsai yang tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk bonsai yang lazim bentuknya dinamakan kawariki. Pengelompokan bonsai berdasarkan tinggi tanaman dari pangkal batang hingga bagian puncak tanaman, yaitu sebagai berikut. Dinamakan bonsai raksasa karena tinggi pohon lebih dari 1 meter. Ada kategori bonsai yang sangat besar, yang memiliki tinggi antara 76 cm hingga 100 cm.
Ukuran 46 cm hingga 75 cm disebut bonsai besar, sedangkan 31 cm hingga 45 cm disebut bonsai sedang. Namun jika ukuran 16 hingga 30 cm, bonsai dikategorikan sebagai bonsai kecil, dan ada bonsai yang sangat kecil yang tinggi pohonnya kurang dari 15 cm. Sahabat Bingkai Desa, itulah sedikit pengetahuan tentang sejarah dan jenis bonsai pada tanaman. Anda tertarik mencoba? Ya, barangkali jadi rezeki Anda kalau harga jual karya bonsai Anda bernilai ratusan juta rupiah. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda untuk memulai usaha ataupun berkegiatan berhobi tanaman yang menghasilkan pundi-pundi uang. Salam Bingkai Desa.